Mengapa tidak ada juru selamat untuk iblis? Mengapa tidak ada juru selamat untuk iblis? Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Jadi saya tadi pada waktu jemput cucu, ya, jemput cucu sekolah, saya ketemu dengan orang lama lah ya, orang lama yang dia juga pencari kebenaran juga. Tan ngomong ke saya begitu, saya panggil saya Tan ya. Tan, kenapa tidak ada juru selamat untuk Yesus? Kok untuk Yesus, untuk iblis. Kenapa tidak ada juru selamat untuk iblis? Kalau untuk manusia, kenapa Allah itu harus repot-repot datang ke bumi? Ya, kenapa seperti itu? Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu makhluk roh, ya. Di dalam apa itu 27:16 ya. Di dalam Bilangan 27 ayat 16. Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Ya, sebenarnya makhluk roh itu hanya ada 4. Ya, malaikat, serafim, kerub, dan manusia. Makhluk yang punya roh itu ada 4. Malaikat, serafim, kerub, dan manusia. Belakangan ketambahan 2, iblis dan setan. Ya, sedangkan yang lain tidak ada punya roh. Binatang tidak punya roh, ya. Segala binatang nggak punya roh, ya. Oke. Jadi Yesuslah yang menciptakan malaikat, serafim, kerub, ya. Kemudian manusia, ya. Oke. Settingannya manusia ini dipisah dengan malaikat, serafim, kerub. Kenapa? Malaikat, serafim, kerub itu cuman punya roh dan punya jiwa, punya intelijensia, punya pikiran, dan punya roh, tapi tidak punya tubuh, ya, tidak punya nyawa juga, karena tidak punya nafas hidup, ya, nafas dan darah mengalir, tetapi dia hidup, ya. Malaikat, serafim, kerub itu hidup, cuman punya roh dan punya jiwa, ya. Hidupnya tidak harus pakai nafas, tidak harus pakai darah, dan tidak punya tubuh juga, ya. Oke, sekarang manusia dipisah, ditaruh di taman di Eden di sebelah timur, ya, di sebelah timur, ya. Terus dipisah. Nah, ini dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini bahasa saya, Allah harus repot. Nanti Allah harus turun ke bumi, ya. Sedangkan pemicu dosa adalah iblis. Iblis juga akhirnya diusir di dalam Wahyu 12 ayat 9, ya. Iblis sama-sama diusir ke bumi, manusia juga diusir ke bumi, sebab memang skenarionya manusia itu untuk yang ngatur bumi, ya. Bumi diciptakan memang untuk manusia, ya. Tapi ditaruh di hadapan Allah dulu waktu itu, ya. Terus ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat skenario dong yang di Kejadian 3 ayat 15. Tapi iblis, kok nggak ada karya penebusan untuk iblis, ya? Kok nggak ada juru selamat untuk iblis? Oke, lalu manusia Adam di bumi, ya, punya anak dan lain sebagainya, ada juru selamat dong, ada juru selamatnya Allah, tidak harus mati. Juru selamatnya, ya, Allah sendiri, ya, Yahweh, ya, di dalam banyaklah Yesaya 63 ayat 8, ayat 9, Yesaya 43, ya, itu juga ada tentang juru selamatnya. Di era perjanjian lama ada juru selamat, ya. Lalu di era perjanjian baru, ya, di juru selamat di perjanjian lama itu syaratnya harus beriman, ya toh. Ya, harus beriman pada Yesus dan motong 5 kurban. Nah, lalu Allah mengutus dirinya sendiri, ya, mengutus, ya, bukan duta, bukan utusan, ia sendiri yang datang,
ya. Namanya Yesus, lalu harus mati di salib. Kok harus mati di salib? Itu gantiin yang korban 5 itu. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Iya, harus begitu, ya. Jadi kenapa untuk urusan manusia Allah harus repot-repot sampai mati di salib, ya, mati di salib penumpahan darah. Iya dong, ya kan, dicambuk di itu ya. Tidak disembelih toh, ya. Yesus tidak disembelih tapi diumpamakan sebagai domba yang disembelih. Oke, lah iblisnya kok nggak ada karya penebusan biar iblis ini punya peluang untuk bisa balik lagi masuk surga. Kan iblis itu tadinya malaikat, ya. Manusia punya peluang setelah Yesus mati di salib, manusia punya peluang mendapat kasih karunia. Ayo, siapa mau percaya Yesus dibaptis selamat? Ya enggak kan begitu, ya. Tapi kenapa untuk iblis enggak? Ada yang menjawab manusia itu makhluk paling mulia di mata Allah. Enggak juga, karena manusia itu sedikit di bawah malaikat di dalam Ibrani 2 ayat 9. Ya, secara hierarki, secara level, malaikat lebih tinggi sedikit dari manusia. Ya, kenapa untuk manusia ada karya penebusan sementara untuk iblis tidak? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya ada di Yesaya 12 ayat 4, Yesaya 14 ayat 14. Memang iblis itu ya memang ingin menyamai Allah. Makanya jatuh dalam dosa, tidak ada karya keselamatan, tidak ada juru selamat untuk iblis. Yesaya 14 mulai dari ayat 12. Bintang timur engkau jatuh, diusir ke bumi, lalu ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Allah maha tinggi itu kan Yesus, Allah Ta'ala, ya, itu kan Yesus, ya, Isa Al-Masih, ya. Itu sebabnya tidak ada juru selamat untuk iblis. Tapi untuk manusia ada, yaitu Yesus. Dari dulu pun sudah ada, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada, ya. Cuman di perjanjian baru harus mati, ya, dan itu sudah terlaksana. Sehingga hari ini, atau sampai hari ini, tawaran itu tetap ada, kasih karunia. Oleh karena kasih karunia, pemberian Allah bukan usahamu sendiri. Kamu diselamatkan oleh iman, artinya tergantung respon kita. Yang percaya dan dibaptis ya diselamatkan. Oke, clear? Jadi kenapa tidak ada juru selamat untuk iblis? Ya, karena iblis memang ingin menyamai Allah Ta'ala, yaitu Isa Al-Masih. Ayatnya mana Pak? Yesaya 14 ayat 14. Sedangkan manusia tidak ada punya keinginan untuk menyamai Allah, nggak ada. Ya, makanya manusia diberi peluang untuk bisa hidup kekal di surga lagi, ya, walaupun sudah jatuh dalam dosa, ya. Ya, itu pun jumlahnya hanya 15%, ya. Selebihnya nanti ke neraka. Sedangkan iblis, setan tidak diberi peluang, ya, untuk bisa kembali lagi, bisa selamat balik lagi ke surga, karena iblis dan setan itu juga mantan malaikat di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan ayat 4, ya. Itu, ya. Jadi very clear jawabannya. Apakah Anda bingung dengan jawaban ini? Kenapa tidak ada juru selamat atau karya penyelamatan untuk iblis? Ya, supaya iblis setan ini balik lagi ke surga gitu. Karena memang iblis itu sifatnya ingin menyamai Allah Ta'ala, Isa Al-Masih di dalam Yesaya 14 ayat 14. Ya. Sementara kalau manusia enggak. Jadi manusia ada karya keselamatan untuk menggantikan sembelihan kurban yang 5 macam itu. Maka Yesus harus mati di salib. Hanya 3 hari 3 malam. Ya, jadi Anda yang suka mengatakan, kenapa Allah harus turun jadi manusia sih Pak? Kenapa nggak dari surga saja? Kan harus ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Kan ada ayatnya begitu. Ya, kalau harus penumpahan darah ya harus jadi manusia. Jadi alasan kenapa jadi manusia? Ya karena kan yang mau ditebus manusia. Boleh juga sih, itu tidak salah, karena Yesus menebus kita, ya, di dalam Galatia 3 ayat 13, ya. Allah telah menebus kita dari kutuk gitu, ya.
ya. Terus harus ada penumpahan darah. Makanya harus itu di samping alasan penyataan ya, untuk membuktikan Allah itu ada. Nancep kalau udah sampai sini. Jadi kenapa Allah harus jadi manusia? Untuk membuktikan Allah itu ada. Kalau Allahmu memang ada, suruh jadi manusia, kan gitu. Kayak baliknya ya toh. Anda yang suka mengolok-olok, kenapa Allah harus jadi manusia? Ya, jawabannya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Kalau Allahmu memang ada, suruh jadi manusia. Nah, ya jadi very clear. Kenapa tidak ada juru selamat untuk iblis dan setan? Karena memang iblis itu misinya ingin menyamai Allah Maha Tinggi di dalam Yesaya 14 ayat 14. Allah Maha Tinggi itu bahasa Arabnya Allah Ta'ala. Ya, siapakah dia? Isa Al-Masih Yesus Kristus. Pada singkatan clear ya, pertanyaan sederhana tapi tidak ada yang bisa jawab ya. Ya, kecuali pendeta Tan Hoi Nai ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.